Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tentu kalian harus semangat ya belajar PPKN ini. Coba supaya kalian semangat, kita harus belajar salam PPK dulu ya. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Selamat ya, kalian berhasil menjadi siswa kelas 8. Naik kelas patutlah kalian syukuri. Bukti kalian bersyukur bukan dengan cara hura-hura, tetapi kalian harus belajar dan makin taat menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya merupakan salah satu bentuk menghargai dan mengamalkan Pancasila, yaitu sila pertama. Apa itu sila pertama? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang kita memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Waktu kelas 7, kalian telah mempelajari sejarah tentang perumusan dan penetapan dasar negara Pancasila. Tentu kalian masih ingat siapa saja yang telah merumuskan Pancasila. Itu semua sudah Ibu ajarkan waktu kalian kelas 7. Terutama yang kelas 7J. Pernah Ibu ajarkan. Masih ingat tentu ya. Ada nggak yang dari kelas 7J? Ada ya. Selanjutnya. Arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Para pendiri Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila sendiri menurut Darmo Dihardjo SH sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Empu Prapanca. Kata panca 5 dan sila artinya sendi atau asas. Berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu 1. Dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang berbohong. Dan yang kelima, dilarang mabuk atau minuman keras. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan diperkenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata
panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Fungsi dan peranan Pancasila kita kenal sebagai 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, hal ini juga sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya
Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Dan nanti akan kita sambung lagi minggu depan. Jangan lupa kalian pelajari ya apa yang sudah Ibu ajarkan ini. Dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.